Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nanati dengan NIM 201510601042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai identifikasi manajemen usaha pertanian komoditas padi di Desa Tegalrejo, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Nah, pendahuluan ini membahas mengenai Indonesia itu merupakan salah satu negara agraris yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Nah, sehingga dalam hal ini sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, yaitu berupa strategis dalam pembangunan nasional sendiri. Nah, terdapat dalam konteks pangan, salah satunya yaitu kepada komoditas padi yang ada di Kabupaten Jember. Nah, Kabupaten Jember sendiri merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, Kabupaten Jember ini memiliki beberapa jenis komoditas yang berkembang di wilayahnya ini, yaitu berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan maupun pertanian. Nah, komoditas padi ini merupakan salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Jember sendiri. Nah, diketahui bahwa salah satunya itu ada di Kecamatan Patrang. Nah, Kecamatan Patrang ini dapat diketahui bahwa produksi di Kecamatan Patrangnya ini sebagian pada tahun 2018 ini memproduksi sebesar 22.760. Nah, padi sendiri ini merupakan tanaman pangan yang cara membudidayakannya ini meskipun begitu rumit, akan tetapi untuk keuntungannya itu lebih besar dibandingkan komoditas-komoditas lainnya. Nah, yang akan saya bahas yaitu ada 4, yaitu yang pertama profil usaha dari usaha padi sendiri itu bagaimana, yang kedua itu manajemen produksi usaha padi itu bagaimana, yang ketiga itu konsep agribisnis yang dijalankan oleh pembudidaya padi yang ada di Tegalrejo itu bagaimana, pemasaran yang dilakukan oleh usaha padi itu gimana. Pertama itu mengenai profil usaha dari usaha padinya sendiri. Nah, usaha padinya sendiri itu mengenai gambaran umum on farm komoditas padinya. Itu gimana sih untuk usaha yang dijalankan pada Bapak Sukirman atau oleh Bapak Sukirman ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian, yaitu komoditas padi. Nah, lokasinya itu berada di Tegalrejo, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sendiri. Nah, untuk latar belakang terciptanya suatu usaha ini yaitu pemilik lahan atau Pak Haji ini mencari buruh tani. Ketemulah Bapak Sukirman ini dengan kegigihan Bapak Sukirman ini dalam bekerja, beliau menjadi kepercayaan oleh pemilik lahan untuk menggarap lahannya. Nah, untuk usaha ini itu sudah dijalankan begitu lama, yaitu berdiri pada tahun 1977 hingga sekarang. Yang terlibat dalam usaha ini yaitu pemilik lahan sendiri dan buruh-buruh tani lainnya. Nah, untuk struktur kepengurusannya sendiri itu yang pemilik lahan itu Bapak Haji, nah orang kepercayaannya sendiri itu Bapak Sukirman. Nah, untuk buruh taninya sendiri itu ada buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan. Nah, untuk usahanya itu telah dipasrahkan oleh Bapak Sukirman. Nah, jumlah tenaga kerja dalam usaha ini terdapat 4 buruh laki-laki dan 15 buruh tani perempuan. Nah, 4 buruh tani laki-laki ini bekerja sebagai pencangkul, ventilator, penyakit. Nah, sedangkan untuk ke-15 buruh tani perempuan sendiri itu sebagai penanam padi sendiri. Nah, usaha ini merupakan usaha yang sudah menengah dikarenakan sudah berdiri begitu lama. Nah, untuk manajemen produksinya itu bahan baku yang digunakan itu ada benih, pupuk, obat-obatan. Nah, untuk dalam penyediaan bahan baku ini tidak ada kendala sama sekali. Nah, penyimpanan bahan baku ini mungkin fokus ke pupuknya sendiri. Nah, agar pupuknya itu tidak diperbolehkan untuk ditumpuk terlalu tinggi gitu. Nah, untuk teknologi yang selama ini dijalankan atau yang digunakan untuk menggarap sawah ini ada teknologi manual dan ada teknologi mesinnya. Yang selanjutnya itu ada manajemen produksi usaha padi. Nah, yaitu ada 3, manajemen produksi pembudidayaan padi yang ada di Tegalrejo, yang kedua manajemen keuangan pembudidayaan padi yang ada di Tegalrejo, dan yang terakhir itu manajemen pemasaran pembudidayaan padi yang ada di Tegalrejo. Yang selanjutnya itu ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan implementasi, dan pengawasan dan pengendalian. Nah, perencanaan itu terdiri dari perencanaan dan persediaan input, perencanaan jadwal kegiatan, perencanaan tata letak produksi, perencanaan biaya produksi.
Nah, yang selanjutnya itu perencanaan biaya tetap dan biaya variabel yang pada produksi padi milik Bapak Sukirman ini membutuhkan biaya tetap berupa cangkul, sabit, traktor, dan kompres. Nah, untuk biaya variabelnya itu yaitu membutuhkan benih padi, pupuk, obat-obatan, serta gaji karyawannya. Untuk cangkul itu membutuhkan satu buah cangkul yaitu seharga 100.000, untuk sabitnya membutuhkan satu sabit yaitu seharga 50.000, untuk traktornya itu membutuhkan satu traktor dengan seharga 23 juta, dan untuk kompresnya itu membutuhkan satu kompres yaitu seharga 500.000. Nah, untuk total biaya tetapnya sendiri itu 23.650.000, dan untuk biaya variabelnya ini kan berupa benih padi tadi. Nah, benih padi ini membutuhkan 12 pes, dan dengan harga satuannya itu 65.000 sehingga jumlahnya itu 780.000. Nah, untuk pupuknya sendiri itu membutuhkan pupuk sebesar 12 kintal dengan harga 120.000, dengan harga atau nilainya itu sebesar 1.440.000, dan untuk obat-obatan sendiri itu membutuhkan 20 pes obat-obatan yaitu dengan harga satuannya itu 9.000. Nah, untuk nilainya sendiri itu 180.000, untuk gaji karyawannya per orangnya itu digaji 70.000 sehingga untuk nilainya sendiri itu membutuhkan nilai 840.000. Nah, untuk subtotal biaya tetap dan biaya variabel sendiri itu menghasilkan 26.890.000. Nah, untuk pendapatan pada tahun pertama itu sebesar 35 juta dikurangi 26.890.000 dengan hasil 8.110.000. Nah, untuk pendapatan pada tahun kedua ini sebesar 24.110.000. Nah, dapat diketahui pada pendapatan kedua ini hitungan yang saya berikan ini. Nah, pada tahun kedua ini dan seterusnya itu pendapatan Bapak Sukirman sebesar 24.110.000 per bulannya karena tidak mengeluarkan biaya tetap atau berupa traktor sendiri. Akan tetapi pada tahun keduanya itu harga jual padinya turun yang semula 500.000 menjadi 400.000. Yang terakhir yaitu dapat saya simpulkan berdasarkan dari hasil pembahasan dari pengamatan yang saya lakukan pada usaha pertanian komoditas padi yang ada di Tegarrejo, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, dapat disimpulkan bahwa manajemen on farm dalam usaha ini sangatlah tidak dapat dipisahkan karena tanpa adanya manajemen maka usaha akan tidak teratur dan tidak tertata. Nah, untuk manajemen sendiri dalam usaha budidaya padi ini berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan dalam pelaksanaan usaha ini terdiri dari pembersihan lahan, persediaan input seperti benih, pupuk, obat-obatan, perawatan, dan juga panen serta pemasaran ke pedagang. Nah, untuk total biaya yang telah saya total dengan Bapak Sukirman ini menghasilkan sekali produksinya itu mengeluarkan biaya sebesar 25.462.000. Nah, untuk perawatan yang Bapak Sukirman ini lakukan sudah baik. Nah, dikarenakan perawatan yang semakin baik itu dalam usaha budidaya padi ini akan mencegah kerugian yang terjadi seperti gagal panen sendiri yang pernah dilakukan oleh Bapak Sukirman waktu dulu itu. Beliau pernah gagal panen 3 kali tersebut itu. Nah, sehingga usaha budidaya padi ini didapatkan oleh pemilik usaha akan mencapai keuntungan. Nah, untuk usaha budidaya ini dapat diharapkan berlanjut dan memberikan suatu keuntungan dan kesejahteraan petani atau pengusaha padinya. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu membahas mengenai konsep agribisnis pada budidaya padi ini masih konvensional dilihat dari penjualan yang dilakukan, penjualan produk secara langsung ke pedagang tanpa melalui siapapun, dan juga untuk kegiatan transaksi jual beli sangat mudah untuk pedagang maupun pemilik usahanya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.